Apa alasan Bunda Astri Ivo menebar kebaikan melalui jalur dakwah? Karena perintah Allah, wal asri. Ya, demi waktu kalau nggak kita rugi, orang tuh akan rugi kecuali punya iman dan amal soleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau saja Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini cukup bagi kita untuk kembali ke surganya Allah kelak. Jadi motivasi kita semua punya Mas, semua punya kewajiban berdakwah dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kompetensi yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu dia olahraga, ya berdakwah lewat olahraga, sehat. Ya sekarang ada dokter-dokter yang mengajak kepada informasi-informasi tentang sunnah. Kalau kita seorang dokter, mengajak orang dengan ilmu yang ada pada dia. Kayak Dokter Dewi Inong tuh, beliau adalah seorang ahli kecantikan kulit dan kelamin. Berdakwahnya ya lewat kesehatan, lewat kecantikan. Ya jadi semua kita ini harus berdakwah. Kewajiban kita nggak boleh solehah sendirian, tapi harus mengajak bersama-sama. Bagaimana lika-liku perjalanan dakwah Bunda Astri Ivo? Saya nggak tahu ya ada lika-liku. Rasanya sih kalau kita memang kalau tujuannya Allah, kita prosesnya itu ya dimudahkan. Kalaupun sulit, ya Allah mudahin. Kalau sulit juga, ya minta tolong sama Allah mudahin. Kita kan menyampaikan bukan untuk orang berubah, tapi kita menyampaikan agar orang tuh tahu yang buat dia berubah atau tidak tuh Allah. Lantas, bagaimana dukungan dari keluarga? Alhamdulillah, Masya Allah. Ketika saya ditinggal oleh suami, saya tuh siap dan hakul yakin nanti Allah akan pertemukan kita. Ketika ditinggal sama orang tua, ya hati hancur, air mata bercucur, tapi mulut cuma mengatakan apa yang membuat Allah ridho. Kemana sajakah Bunda Astri Ivo berkeliling untuk berdakwah? Mulai dari atas ya, di Hong Kong, di sana ketemu saudara-saudara kita, dari Aceh sampai Bantaing, sampai Jayapura, dari Sabang sampai Merauke. Merauke belum deh, Jayapura doang. Sampai New Zealand, ketemu sama saudara-saudara kita di Humia, di Himpunan Masyarakat Islam di Auckland. Pokoknya kemana kaki kita melangkah, kita mengajak aja. Dan nggak harus di masjid sih. Kalau saya lagi minum kopi sama teman, saya ajak 1-2 ayat mengingatkan. Dan teman saya juga mengingatkan 1-2 hadis mengingatkan kita gitu. Jadi kalau kita kalau kita hanya mencari wajah Allah, Allah akan mencarikan kepada kita wajah-wajah yang baik. Apa yang Bunda rasakan saat mantap memilih jalur berdakwah? Dakwah itu kan kewajiban kita semua kan, balighu ani walau ayah, begitu sabda Nabi SAW. Jadi semua dari kita punya kewajiban berdakwah, mengajak, dan jangan takut dibilang so alim ya daripada so kafir. Kan enakan so alim ya. Jangan takut dibilang sok suci, yang ngajak orang kan bukan hanya amar ma'ruf, kita juga harus nahi mungkar. Dan nahi mungkar itu lebih sulit daripada amal ma'ruf ya. Jadi jangan takut dibilang sok suci. Tapi daripada sok najis kan mendingan sok suci gitu. Pokoknya sebenarnya lurusin niat. Kita tuh hanya berharap kepada Allah. Ya kita bisa meminta hak kita, tapi kalau hak kita nggak diberikan, hakul yakin Allah akan berikan hak kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada para ibu, pada teman-teman semua, penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah ragu sama Allah. Ya kalau kita ragu makanya syirik. Ada orang yang sholat, dia puasa tapi pergi ke orang nggak pintar, ke orang nggak normal. Ya padahal dia puasa, padahal dia sholat, padahal baca Quran, tapi dia ragu. Ragu Allah itu al-adil, makanya hasad, makanya iri. Ragu Allah akan balas semua amal kita walaupun kita mengambil satu duri di jalan. Kalau kita hakul yakin, maka kita akan hati-hati. Bukan berarti kita nggak berdosa ya, kita ini anak cucunya Adam, keturunan mereka, kita ini pendosa. Ya kullu bani Adam khoto. Tapi wa khairu khoto atau wabin. Tapi yang paling baik tuh dari yang suka salah dan hilaf adalah orang-orang yang segera bertaubat. Jadi intinya adalah pertama minta pertolongan Allah, kedua ingat Allah, ketiga karena Allah, di jalan Allah, terus Allah terus. Insya Allah Allah akan jaga kita. Lantas bagaimana dengan nasib karir keartisan Bunda Astri Ivo? Saya nggak pernah mendatangi atau meninggalkan dunia seni saya. Kalau dulu pertama kali main film tuh karena diajak sama teman ibu saya. Kalau sekarang saya juga nggak meninggalkan. Kalau nggak ada yang mau nonton atau nggak ada yang ngajak ya nggak main film gitu aja. Tapi kemarin dapat tawaran di Iqra My Universe, tapi layar lebar ya.
masih 1 kali 2 kali main di layar lebar. Tapi memang kita pasti selektif lah. Kita nggak mungkin punya adegan atau punya situasi yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya gini, dulu saya pernah dapat peran satu bunuh diri gitu. Padahal kisahnya kisah Ramadan. Terus saya bilang, aduh bunuh diri. Saya bilang sama produsernya, Pak makasih banyak ya, saya diajak karena kan nggak banyak yang mengajak saya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ikut sinetron Bapak. Kenapa? Ya soalnya di adegan ini saya harus bunuh diri. Jadi kan cuma sinetron Bun. Terus saya bilang walaupun di sinetron saya tetap muslimah gitu, nggak bisa bunuh diri juga gitu. Ya mungkin kadang-kadang hilang tuh kesempatan, tapi kadang-kadang tetap itu memang menjadi milik kita. Terus produsernya tanya, terus kalau memang oke deh, misalnya muslimah tuh, misalnya suaminya meninggal, perusahaannya bangkrut, ada tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, apa sih yang dilakukan? Ya pertama pasti minta pertolongan Allah, terus nangis tuh boleh, yang nggak boleh tuh meratap. Nah, akhirnya di film itu saya jadi berdakwah bahwa seberat apapun cobaan kita nggak bakalan bunuh diri. Kenapa? Karena wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu selalu punya makhraj, selalu punya way out. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya khayul ya khayyum bi rahmatika astaghits asli syani kullahu wala takini ila nafsi tarfata aini, ya Allah